Halo teman-teman, di konten sebelumnya kita sudah membahas peran keyword dalam teknik SEO supaya bisa mendatangkan banyak pengunjung ke website kita. Hari ini kita akan bahas yang lebih dalam lagi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjrah Ari Susanto, seorang praktisi digital marketing, seorang konsultan digital marketing yang saat ini saya berdomisili di area Klaten, Jawa Tengah. Nah teman-teman sekalian, di video sebelumnya saya sudah membahas masalah bagaimana keyword dan peran pentingnya untuk penjualan produk kita. Saat ini saya akan sedikit mengkupas bagaimana caranya mengimplementasikan keyword itu masuk menjadi sebuah artikel. Spesifik saya akan bahas masalah artikel ya. Artikel sehingga artikel tersebut nantinya ketika di googling akan berpotensi muncul di halaman nomor 1 di Google. Sebelumnya saya akan bahas teman-teman sekalian bagaimana alur Google membaca data. Nah, teman-teman bayangkan Google adalah pusat data yang sangat besar di muka bumi ini. Dia data centernya mungkin berapa kali lipat dari lapangan bola yang sangat-sangat luas. Nah, Google ini memiliki spider. Nah, spider itu dikatakan sebagai spider karena tugas dia memang menggerayangi jaringan internet dan sebagainya untuk tanda kutip mensurvei, mendata ada perkembangan apa di sana. Misalnya, oh website A dia nambah artikel, oh website B dia nambah artikel, atau konten YouTube juga dia bisa membaca, oh di YouTube ini muncul artikel, ada artikel baru, linknya ini, judulnya ini. Oh jadi dalam sehari ini kalau kita bisa katakan dengan pemrograman khusus, Google itu menyebar mungkin jutaan apa miliaran spider untuk apa? Membaca perkembangan apa yang terjadi di dunia digital. Itu luar biasanya Google ya, luar biasa Google. Jadi dia mengirim banyak timnya untuk membaca. Oh websitenya Pak Anjrah ini nambah satu artikel, baik masukin database. Itu namanya diindeks ya. Jadi websitenya Bapak Ibu. Jadi orang punya website tidak serta merta nanti muncul di Google. Tinggal website tersebut diindeks sama Google nggak, dibaca sama nggak sama Google. Ada juga misalnya mesin botnya Google ini Spider sudah datang ke website tersebut, website itu menolak, kamu jangan indeks saya. Apakah bisa terjadi? Bisa. Kalau settingan secara pemrogramannya memang dikonsep menolak botnya Google, itu bisa terjadi, bisa terjadi. Ataupun misalnya website tersebut, website yang tempat kita untuk menulis artikel itu tidak SEO friendly. Artinya apa? Secara struktur tidak memenuhi kaidah-kaidah yang Google mau. Jadi ketika spider datang ke situ, dia membaca gagal. Nah ini menjadi permasalahan. Jadi dalam website tersebut bisa ada 100 artikel, tapi sama spider hanya dibaca satu artikel. Apakah terjadi? Saya pernah punya klien seperti itu. Struktur websitenya itu kacau gitu. Jadi tim programmernya tidak memahami kaidah-kaidah SEO. Saya kemudian kasih rekomendasi. Nah kalau begini caranya, ente mau nulis 100 artikel, mau 1000 artikel, ya dibaca sama spider Google ya cuma satu gitu, cuma satu artikel. Nah, tidak ada perbedaannya kan dia buka halaman artikel yang muncul ya nanti ada istilahnya metadata. Metadatanya adalah metadata home. Dia buka halaman page yang muncul adalah home. Jadi semua metadata yang terjadi dibaca sama spider ini ya secara pandangan kita sebagai seorang praktisi SEO itu hanya satu artikel saja yang nggak bakal berhasil. Itu mau dibuat ngebut seperti apa juga tidak akan jalan secara SEO-nya. Nah, oke lanjut. Jadi prinsip tadi diindeks dulu. Nah, sama Google diindeks, dikasih katakanlah dia bikin kayak laci gitu kan, diindeks, dimasukkan. Oh, artikelnya Pak Anjrah ini tentang masalah digital marketing, lagi bahas masalah website. Oh, artikelnya misalnya Pak Susanto artikelnya digital marketing juga, tapi dia membahas lebih spesifik masalah opening misalnya. Dia membuat kayak sistem rak, isinya data semuanya, data banyak banget. Nah, sama machine learning-nya Google, sama AI-nya Google, nanti akan dikelompok-kelompokkan. Nah, suatu hari ada ada seseorang mengetik digital marketing di Indonesia. Nah, Google nanti ini robotnya akan mencari kira-kira ke artikel A, artikel B, atau artikel C gitu. Nah, disesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan konteks. Jadi Google bisa baca konteks artikelnya gitu. Nah, bisa konteks artikelnya. Oh, yang tepat ini punya Pak Anjrah, dikirim langsung sama dia. Tek. Nah, di hasil Google Search yang jatuh itu mikro sekian detik sangat cepat datanya, tek dikirim. Dibuatlah list 1 sampai 10, ya kan? Itu ada di Google Search 1 sampai 10. Yang nomor 1 artikelnya Pak Anjrah, yang kedua Pak Susanto, yang ketiga adalah artikelnya Pak Ari misalnya. Dari yang dikasih ke Google 1 sampai 2 1 3 ini ternyata user, orang yang tadi mencari memilih artikel ketiga. Dikasih lagi artikel ketiga lagi. Di artikel ketiga. Google akan membaca pola tersebut dan menganggap oh berarti berkenaan dengan topik yang nanti orang
cari misalnya cara SEO itu yang lebih tepat punyanya Pak Ari ini, Pak Ari akan jadikan nomor 1. Nah, jadi ada fase di indeks tadi, setelah di indeks kemudian sama dia dimasukkan dalam sebuah database. Nah, sama dia nanti akan di ranking artikel mana yang menyesuai, yang lebih sesuai ya, lebih sesuai dengan kebiasaan orang cari. Ya walaupun artikelnya Pak Anjrah mungkin lebih lengkap, tapi dibaca orang tidak puas gitu. Tidak puas. Tidak puasnya tak tanya seperti apa. Orang baca di situ, baca sebentar langsung di close, ganti yang lain. Oh berarti artikel ini istilahnya bounce rate. Ini artikel ini tidak valid, ini artikel ini tidak sesuai, orang tidak suka. Tapi artikelnya Pak Ari dibaca sampai habis, bahkan dia baca lanjut ke halaman-halaman yang lainnya. Wah ini maknanya Google membaca perilaku seseorang. Oh berarti artikelnya yang relevan punyanya Pak Ari. Jadi besok kalau ada orang ngetik kayak gitu lagi, nomor satunya adalah Pak Ari, nomor satunya adalah Pak Ari. Nah itulah rahasia bagaimana cara kita tahu ya kok bisa ada perankingan 1 sampai 3. Jadi bukan asal ya, Google itu pakai algoritma, pakai machine learning khusus untuk mendefinisikan 1 sampai 2, 3 dan sebagainya. Nah, supaya memungkinkan hal tersebut terjadi, kita bahas namanya kaidah on page. Jadi proses dari dari kata kunci yang sudah kita temukan, kita pabrikasi ya, kita proses menjadi artikel. Nah, apa saja kaidah penting berkenaan dengan pemilihan artikel ya? Yang pertama adalah keywordnya tuh harus memang ada pencariannya. Misalnya kita cari keyword yang pencariannya di atas 100 gitu. 100 per bulan. Asumsinya kalau orang mencari 100 per bulan, salah satunya dari website Anda dapatlah gitu. Dapat 10%-nya misalnya atau berapa, dapat pengunjung 10 dari artikel itu. Jadi pastikan. Yang kedua adalah pastikan bahwa artikel kata kuncinya itu adalah kata kunci yang sifatnya long tail. Long tail itu kata-katanya bukan sepatu murah, tapi lebih spesifik, misalnya 6 kata atau 7 kata. Nah, semakin panjang kata-katanya dan di situ masih ada pencarian, itu dalam dunia praktisi SEO itu adalah semakin baik. Apalagi bagi pemula, jangan langsung nyari kejar 2 kata, nanti akan nangis-nangis ya. Karena untuk SEO 2 kata udah yang pegang para SEO master yang ada di Indonesia. Oke, ada pencarian. Sebenarnya ada poin yang ketiga sih penting, bahwa kompetitornya sedikit. Nah, kompetitor ini kita akan cek dari apa? Dari ALTE title. Nah, tapi tahap yang lanjut lah. Pokoknya intinya kita bisa ngecek masalah kompetitor. Kata kuncinya bagus, pencariannya bagus, kompetitornya ada di situ semua. Ya, apalagi kompetitornya monster-monster ya, udah senior-senior semua. Ya kita susah nanti nomor 1 di Google. Kemudian dalam artikel nanti kita bahas kata kunci itu diulang-ulang dalam awal artikel 100 kata pertama ya. Ini secara teknis ya, secara teknis yang kita bisa lakukan, walaupun nanti ketika menaruh kata kuncinya dibuat menjadi artikel yang nyaman sehingga tidak nampak kita itu membenamkan akal-akalan SEO-nya di situ gitu. Tidak. Jadikan itu sebagai artikel 100 kata pertama dalam artikel, terus kemudian nanti ke bawah sedikit ya, nanti jadikan itu sebagai headline H1, H2 atau kalau H1 cuma jadi judul atau awal artikel H1 ya. Kemudian nanti masukkan H2, H3 di dalam artikel tersebut. Dan kata kuncinya diulang sampai beberapa kali, tapi jangan terlalu sering lah. Katakan dari 1000 kata artikel nanti bisa 2%-nya tuh ada kata kunci yang berulang. Ataupun masukkan kata kunci yang dekat variasinya dengan kata kunci tersebut. Nah, memang ini harus praktek ya, tapi saya harap teman-teman punya gambarannya. Sehingga ketika Google nanti, ini ketika artikel sudah kita publish, termasuk gambar ya, kasih gambar yang sesuai dan gambarnya di rename dengan kata kunci itu. Ketika nanti mengupload, gambarnya ada kolom. Biasanya kalau website yang dipakai itu sudah SEO friendly, ada istilahnya alt text. Nah, nanti alt text-nya itu dimasukkan dengan kata kunci. Gambarnya di rename dengan kata kunci. Di deskripsinya gambar itu dijelaskan tentang masalah kata kunci. Nah, setelah itu semua terjadi, kemudian dipublish. Nah, kalau di beberapa website itu memang ada kolom khusus namanya SEO title. Jadi beda antara SEO title dengan title yang ada memang jadi paragraf. Nah, di SEO title itu diisi, deskripsinya diisi. Nah, kalau pakai WordPress ada nanti pakai plugin, namanya plugin namanya SEO pakai Yoast misalnya, atau pluginnya ada Rank Math, ada Simple SEO. Ada banyak sih plugin SEO yang bisa dipakai, tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu gambarannya bagaimana mengimplementasikan dari keyword menjadi sebuah artikel sehingga artikel tersebut bisa nomor 1 di Google. Kalau kita bikin artikel tidak nomor 1 di Google, ya bagaimana kita bisa dapat traffic gitu kan. Atau lebih singkatnya nanti tinggal diiklankan saja. Wah, tidak terasa sudah mau 10 menit saya berbicara dan semoga nanti kita bisa ketemu aja offline. Ya, insya Allah saya juga mau bikin kelas khusus SEO ya di area Klaten. Offline kita ngobrol, langsung implementasi seperti apa bisa langsung ditunjukkan ya. Ataupun kalau kelas online ya bisa sih, tapi kalau enak lebih offline, jadi penjelasannya pun bisa lebih
detail. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan menjadi gambaran ke depan bahwa dari kata kunci berubah jadi artikel, artikelnya nomor 1 di Google mendatangkan traffic, pengunjung. Nah, pengunjung itu mendatangkan calon-calon pembeli. Terima kasih, itu saya yang bisa sampaikan. Saya Andrea Herusanto. Kita jumpa lagi insya Allah di video-video yang akan datang berkenaan dengan topik digital marketing. Ingat share video ini kepada teman-teman yang lain ya. Dan ajak nonton dari DM 1 sampai DM yang sekarang sehingga pemahaman tentang digital marketingnya itu utuh. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.